Hai, you know what? Biar lebih gaul, dengerin What's On. Halo Sobat Medio, di episode 3 Minute Update What's On kali ini, aku, Karen, akan ngobrol bareng sama Kak Dianti yang merupakan ARMY Indonesia, sekaligus member dari BTS ARMY Project yang menetap di Lombok ya. Hari ini kita akan ngebahas mengenai aksi ARMY Indonesia yang turut menggalang dana untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast 3 Minute Update di Spotify tentunya, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang setiap hari. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mediobkgmedia supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Nah, belum lama ini Indonesia kembali berduka dari dunia sepak bola karena kejadian tragedi Kanjuruhan yang di Malang pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di tanggal 1 sampai 2 Oktober 2022 kemarin yang menewaskan hingga 131 orang. Nah, akibat insiden tersebut, gerakan K-popers salah satunya ARMY yang menggalang dana untuk para korban yang hingga kini per 4 Oktober kemarin sudah terkumpul dengan nilai yang fantastis untuk solidaritas tentunya ya. Yuk, mari kita langsung ngobrol aja bareng sama Kak Dianti. Halo Kak Dianti, apa kabar nih Kak? Halo, alhamdulillah baik. Yang tadi aku udah bilang ya, solidaritas ARMY nih ya. Ngomongin ARMY, kalau dari Kak Dianti ini udah berapa lama sih jadi ARMY? Kalau jadi ARMY-nya, kalau mulai suka sama BTS-nya itu dari 2015, dari kelas 1 SMA. Aku lihat-lihat dari profil Instagram BTS ARMY Project, ternyata memang kegiatannya nggak hanya fokus pada kegiatan BTS aja ya, tapi mungkin ada lebih aksi solidaritasnya yang bener-bener menggalang dananya tuh secara keseluruhan, nggak hanya berfokus hanya karena BTS. Betul nggak nih Kak? Sedikit betul, bikin atau kami jalankan untuk merayakan hari ulang tahun member BTS. Jadi sebenarnya saking fokusnya sama BTS pun kami membuat project perayaan gitu, walaupun mereka mungkin nggak tahu ya kita ngerayain ulang tahunnya di sini. Tapi ya saking sayangnya sama mereka, terus juga kita mau berbagi kebahagiaan karena idol kita ulang tahun, sama jadinya kita mau berbagi gitu sama orang-orang yang membutuhkan. Untuk berdirinya sendiri dari BTS ARMY Project ini ya, dari kapan sih Kak? Kan kalau ARMY sendiri kan ARMY kan ada base-nya ya. Jadi kalau ARMY secara umum kan dia udah 9 tahun sesuai dengan debutnya BTS. Yes. Nah, biasanya setiap kota itu ada base namanya. Nah, base kami sendiri BTS ARMY Project Lombok itu baru kemarin tepat anniversary 1 tahun. Sebenarnya berdirinya tanggal 25, mulainya tanggal 25 Oktober, tapi kita resmikan dari 10.10 biar deketan sama ulang tahunnya Jimin. Jadi kan biasa kita nih ngejalanin project kan per ulang tahun member tuh per 22. Nah, kebetulan 6 member lainnya itu pada dampingan ulang tahunnya. Nah, si Jimin ini dia sendirian ulang tahunnya. Jadi kita ya udah karena Jimin tanggal 13, BAP Lombok juga tanggal 25, ya udah kita resmi aja tanggal 10 biar nanti sekali-sekali kita bikin project humanity-nya, karena emang kan biasanya kita kalau ngerayain ultah atau anniversary itu kita ngejalanin project. Kalau dari pertama banget berdiri itu kita mulai pertama kali project humanity-nya itu bulan Desember, perayaan ulang tahunnya Taejin itu Taehyung dan Seokjin. Nah, itu tahun kemarin kita ada bagi-bagi makanan dan juga main bareng sama anak-anak yatim di panti asuhan. Di bulan Maretnya itu dalam rangka ulang tahunnya Sope itu Suga dan J-Hope. Nah, itu kita kerjasama kolaborasi dengan kelompok tani hutan di Sekotong di Lombok Tengah. Itu kita nanam 777 pohon untuk ulang tahunnya J-Hope dan Suga. Bulan Juni itu ada anniversary-nya BTS yang ke-9 tahun selama berkarir, ngadain project transplantasi terumbu karang bekerja sama dengan Pokmas Waspadana dan juga di bawah naungan BPSL dan Pasar, di mana kita melakukan transplantasi terumbu karang dan juga membuat space khusus untuk tanah laut BTS, tanah berbentuk logo BTS, logo ARMY, logo BAP, pun kita menyediakan juga spot foto underwater yang berbentuk logo BTS, juga spot foto di bibir pantainya juga berbentuk logo BTS. Leader kita dan juga makmai kita itu kemarin bulan September itu kita adain 3 project. Yang pertama itu buat pembukaan kita bagi-bagi roti dan juga minuman untuk para kaum duafa di pinggir jalan gitu. Kita lanjut adopsi 2.000 ekor penyu atas nama Namcook bekerja sama dengan Pokmaswa Senggigi, dan kita lepaskan di seputaran pantai Senggigi dan juga pantai Pandanan di lokasi
Taman Laut BTS itu sendiri. Jadi istilahnya kita udah bikin tamannya, kita mau cari penghuninya gitu. Untuk penutupnya kemarin Namcook itu kita bikin project, kita buka warung makan gratis untuk ojol dan juga untuk para kaum duafa di tengah kota Mataram. Paling baru itu kan yang Kanjuruhan itu tanggal 3 itu kita open donasi untuk Kanjuruhan. Terus yang paling baru banget itu kemarin hari Sabtu kemarin banget itu dalam rangka ulang tahun Jimin. Kebetulan Jimin ulang tahun tanggal 13 kan. Jadi kita bikin project kemarin hari Sabtu itu perayaan ulang tahunnya di Panti Sosial Lanjut Usia Mandalika. Insya Allah minggu ini kalau emang sempat, karena kita ada event nobar juga. Jadi kalau seandainya sempat, kita sebenarnya projectnya Jimin ada 2. Jadi mungkin minggu ini atau minggu depan itu kita bakalan ngadain birthday event gitu buat anak yatim. Tapi kita ajak ke salah satu restoran ayam. Yang Kanjuruhan yang pertama kali untuk di luar kota gitu. Kalau nggak salah, nggak sampai 48 jam ya Kak ya? Udah terkumpul sebesar ratusan juta ya? Lebih tepatnya cuma 28 apa 29 jam. Itu pun kita paksa tutup. Karena kan para army itu pada nargetin 1M. Cuman karena kita takut terlalu berat beban juga kan. Proses penyaluran yang pas dalam 447 juta itu dalam waktu 28 apa 29 jam gitu. Itu pun dengan paksaan. Cuman karena agak telat waktu pas penutupan, akhirnya jadi 447 juta. Dalam waktu 10 menit itu 47 jutanya. Dari tim BAP ini ke para korban Kanjuruhan ini gimana Kak? Jadi untuk army sendiri ini, per kota itu kan kita punya base. Jadi memang setiap kota itu ada pengurus, karena kan army ini bersebaran di kota manapun. Jadi setiap kota itu ada pengurus, termasuk kayak seperti kami, salah satu base di kota di Lombok. Ada beberapa base malah, bukan hanya satu kan, tapi salah satunya kami. Nah, kami yang mengurus yang di Lombok. Nah, kemudian di kota-kota lain pun begitu. Nah, jadi di Malang itu memang sudah ada base army-nya. Jadi kita itu kerjasama sesama army, baik di army Malang, bahkan sekarang kita lagi dibantu sama army di Probolinggo dan juga Jombang untuk proses penyaluran di bagian sana. Jadi kita ini kan mengatasnamakan Army Indonesia, jadi yang jalan army juga. Cuman memang pihak BAP yang ngehandle di belakang. Tapi kalau untuk prosesnya dibantu sama tim army Malang dan juga relawan Arema di sana di Malang ya. Biar soalnya kan kita sistemnya door to door ya, jadi kita nggak pakai pihak kedua. Jadi memang harus army sendiri yang menyerahkan uang dananya ke para korban. Jadi memang army sendiri yang turun. Cuman memang ada tim yang mendampingi, seperti tadi tak sebutkan, ada tim relawan dari Arema, relawan Malang Raya yang membantu seperti proses pendataan sama pendampingan aja ketika menuju rumah korban. Kan kita sistem penyaluran itu bertahap ya. Banyak sekali data-data yang masuk, pun juga kita melihat sortir gitu siapa yang prioritas. Nah, prioritas kita saat ini adalah yang mengalami luka berat dan juga cacat. Untuk yang meninggal dunia pun memang tetap kami berikan bantuan dana. Cuman memang yang saat ini fokus tuh adalah kami ngejar, istilahnya kita ngejar nyawa yang lagi luka berat ataupun kritis seperti itu. Nah, untuk progresnya itu, jadi kita sistemnya per hari itu 50 juta bertahap. Nah, untuk 50 juta pertama itu sudah prosesnya sudah berhasil, sudah disalurkan ke para korban. Kemarin itu lebih utama ke yang meninggal dunia, kebanyakan yang meninggal dunia. Sekarang hari ini proses yang 50 juta keduanya. Dari kita bisanya juga nggak bisa mencairkan langsung gitu, begitu. Jadi ada waktunya juga kan, jadi kita menyesuaikan. Cuman untuk penyaluran kita bertahap. Tengah malam, jam 1-an malam kalau nggak salah. Nah, itu kan pas buka itu karena bingung aja sih, beritanya kan naik, trending bahkan sampai di luar gitu, bukan hanya di Indonesia, tapi kok pada sibuk ngomongin usut sampai tuntas, pada sibuk ngomongin siapa yang pelaku, pada sibuk ngeblame yang sana sini, kayak coba aja yang ini terima kekalahan pasti nggak bakalan gini-gini. Nah, kayak kok pada fokus ke situ ya, sedangkan korban nih waktu pas lagi persiapan itu korban itu 127 yang meninggal. Terus lagi pas sudah selesai proses persiapan tiba-tiba datanya udah 182, kayak secepat itu naik gitu. Kok orang-orang pada masih sibuk terus sampai tuntas nggak mikirin korban gitu. Makanya waktu pas kita buka itu ya udah pure cuman buat kemanusiaan aja. Itu kita nggak nyangka banget sampai para fandom lain juga ikutan. Jadi makin banyak yang membantu. Alhamdulillah hubungan para antar K-popers juga jadi lebih bagus karena kayak saling solidaritas gitu sama-sama ya, untuk yang K-popers Indonesia. Jadi kita ternyata dampak baiknya tuh banyak banget, bukan hanya untuk di para korban kanjuruhannya. Paling utama tuh image-nya sih, image army kan seperti yang kakak tahu ya, mungkin sebelum-sebelumnya kan kebanyakan bukan army aja sih, tapi K-popers tuh sama supporter bola tuh nggak pernah bisa ketemu ya.
apapun klub sepak bolanya, apapun fandom K-popersnya, tetap susah dia ketemu. Mereka berdua ini dari dulu memang kayak gitu. Bahkan dari aku SMP juga begitu-begitu aja perasaan gitu. Terus berkat ini tuh jadi kayak terbuka mata para supporter bola bahwa K-popers Indonesia tuh nggak kayak gitu. Walaupun kita suka sama artis luar, bukan berarti kita nggak peduli sama tanah air kita sendiri. Dan akhirnya sekarang udah banyak yang mulai respect sama K-popers. Padahal kita juga K-popers nggak pernah ngerasa unrespect sama supporter bola gitu. Cuman alhamdulillah itu efeknya tuh kayak luar biasa banget untuk yang di Indonesia sendiri. Aku sempat baca lewat Instagram story-nya Luna Maya, kalau dia tuh ada posting lewat kitabisa.com yang dimana itu ada penggalangan dana yang dilakukan oleh BAP ini. Jadi kan kita beberapa kali sudah open donasi. Tapi nggak yang skala besar. Biasanya kita targetnya 10-15 juta. Nah, biasanya aku tolong dibantu, walaupun kalian nggak bisa bantu donasi, minimal bantu share. Nah, aku tuh selalu tekanin caper ke selebgram atau artis yang ARMY gitu. Nah, terus ada satu orang yang lolos. Ternyata dia lolos di repost sama Teh Luna Maya. Makanya pas begitu di repost sama Teh Luna Maya itu jadi lumayan banyak yang melihat. Terus juga jadi member lain tuh pada kayak gini, ih saya juga mau kayak iri gitu kan, karena ada satu orang yang di repost sama Teh Luna Maya. Mereka pada ikut-ikutan. Terus banyak akhirnya beberapa yang repost, termasuk Kak Alpi, Kak Audi Marisa. Terus ada juga beberapa kali mereka kan kirim screenshotan, dilihat sama Kak Angga Aldi, dilihat sama Kak Raisa, dilihat sama artis-artis lain gitu. Banyak sih, tapi yang pertama kali banget repost itu Kak Luna Maya, Kak Audi, dan Kak Alfi. Harapannya dari project BAP ini tuh apa sih Kak untuk tragedi Kanjuruhan ataupun nanti aksi solidaritas yang akan datang di masa depan? Untuk yang project Kanjuruhan, ya semoga target kita sesuai. Maksudnya kami kan pengennya banget dana yang tersalurkan itu tepat sasaran. Semoga bisa tersalurkan sesuai dengan rencana kita, yaitu bergantung kepada urgensinya. Semoga bisa tepat sasaran. Kemudian juga semoga prosesnya aman-aman aja, nggak ada kendala-kendala yang lainnya. Kita juga pengennya cepat biar para korban juga bisa cepat mempergunakan dananya itu untuk berobat. Terus selain itu juga semoga nggak ada hal-hal lain yang menimbulkan, karena kan ya banyak sekali nih ya mungkin yang trust issue, takut nih donasinya gimanain. Nah, untuk itu kami udah berusaha banget gimana caranya semua prosesnya itu transparan, bahkan diupdate melalui laman Kita Bisa pun tim Kita Bisanya juga ikut andil menjadi orang di balik layar. Jadi insya Allah untuk masalah kepercayaan kami juga usaha banget buat pegang, soalnya kan untuk aku sendiri, untuk BAP sendiri itu kita bukan project terakhir ya, jadi ada project legend kan, jadi kita berusaha untuk menjaga kepercayaan orang-orang biar bisa ikut percaya. Ada project, ada event, berhasil ngadain 2 project, maka aku akan bikinkan 1 event untuk senang-senang, untuk happy-happy, untuk buang beban buat para ARMY yang sudah membantu dalam proses pelaksanaan project. Termasuk seperti sekarang, kemarin kita itu bikin project Namku kan udah 3 sama Jimin 1, jadi udah 4 project. Nah, besok kita bikin event nobar itu buat senang-senangnya. Nanti setelah selesai nobar kita lanjut lagi project, nanti ada lagi eventnya. Jadi seperti itu. Bahkan kita setahun ini kita udah 10 project humanity, 2 project biasa, sama 5 event. Jadi dalam waktu setahun tuh udah 17. Semoga tahun depan walaupun mungkin nggak bakalan seaktif sekarang, tapi setidaknya bisa tetap membuat project humanity yang bisa berguna untuk banyak orang. Izin dikit tadi untuk yang project Kanjuruhan itu mau menegaskan saja kalau itu projectnya milik ARMY Indonesia. Cuman memang inisiator pertamanya adalah BTS ARMY Project Lombok gitu. Tapi itu milik ARMY Indonesia. Kita nggak mengklaim kalau itu project pribadi base kami. Karena kan kita bawa nama ARMY, jadi biar nggak ada terjadi kayak gimana-gimana, nggak ada yang merasa tinggalkan. Jadi kita usahain kalau mau bikin tagline itu ini adalah projectnya ARMY Indonesia. Kami cuman inisiator saja, seperti itu. Oke, berarti memang project ARMY Indonesia ini yang turut menggalang aksi dari tragedi Kanjuruhan yang diinisiatori oleh BAP ini. Oke, keren banget dari Kak Dianti dan tim BAP semuanya. Sekian podcast 3 Minute Update What's On kali ini. Thank you Kak Dianti udah ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk follow @medio by KG Media dan Instagram BTS ARMY Project @btsarmy.project_lombok. Atau jika kamu mau kasih saran atau kritik boleh banget lewat email kita di podcast@kgmedia.id. Dan dengarkan terus podcast 3 Minute Update di Spotify tentunya. Jangan lupa untuk tungguin episode What's On lainnya hanya di 3 Minute Update. Sampai jumpa minggu depan. Cie, yang udah jadi anak gaul nih. Bye-bye Kudet.